Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Nana hari ini? Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tryout Kabupaten 1 yang sudah dilaksanakan hari Selasa 12 Januari 2021. Namun yang dibahas tidak semuanya. Soal yang Ustadz bahas adalah soal yang nomornya banyak salahnya berdasarkan analisis butir soal. Nah, nanti tidak semuanya, yaitu soal nomor 3, 14, 19, 23, 24, 27, 29, 31, 33, 38, dan 39. Langsung saja ya, kita menuju ke soal pertama yang dibahas, yaitu nomor 3. Nah, untuk nomor 3 ini adalah soal tentang bilangan pangkat 3 dan akar ya. Bilangan pangkat 2, pangkat 3 dan akar. Nah, langkah pertama adalah kerjakan pangkat dan akar terlebih dahulu. Nah, di sini sudah Ustadz Umar beri petunjuk, kemudian kali dan terakhir kurang. Nah, ini 16 pangkat 3 4096, 2 pangkat 3 8, akar 676 26 dan 3 pangkat 2 9. Nah, kemudian yang bagi dikerjakan terlebih dahulu, kali dikerjakan terlebih dahulu, hasilnya adalah ini dibagi 512, ini dikali 234, jadi jawabannya 274. Nah, ini ada trik ya, yang bagaimana cara cepat biar 16 pangkat 3 itu ketemu 4096 secara cepat ya. Kita saksikan cara cepatnya. Nah, cara cepat untuk nomor 3 yaitu Ustaz memberikan rumus ya, rumus praktis. Ini sebenarnya rumus yang biasa dipakai di bimbel-bimbel, namun tidak ada salahnya kita gunakan. Nah, triknya adalah angka tersebut kita bagi 2. A tambah B pangkat 3 itu A pangkat 3 ditambah 3 kali A tambah B kali A kali B tambah B pangkat 3. Nah, yang diingat-ingat adalah pada bagian tengahnya saja. Nah, 16 ini kan kita pisah jadi 10 tambah 6 ya. Kemudian 10 pangkat 3 ditambah 3 kali 10 tambah 6 dikali 10 kali 6. Mudahnya ini tambah, ini kali ya. Angka 3-nya seolah adalah pangkatnya. Kemudian tambah 6 pangkat 3. Nah, makanya dulu Ustadz Umar sudah berpesan bilangan pangkat 3 di bawah 10, 1 sampai 10 harapannya sudah dihafal. Jadi kalian tinggal fokus mengerjakan yang tengah ya, nih. Tinggal mengerjakan 3 kali 16 kali 60. Nah, ini ada 60 kan, tinggal nolnya disimpan. Berarti 3 kali 16 kali 6. Nah, hasilnya adalah 298 ditambah 0 dan kita dengan cepat mendapatkan hasil 4096. Nomor berikutnya yang kita bahas adalah nomor 14 ya. Ini soal cerita, yaitu Andi menggambar jalan merpati dengan skala 1:12.000. Panjang jalan pada gambar 30 cm. Pada sisi kanan dan kiri sepanjang jalan tersebut terdapat tiang lampu dengan jarak antar tiang 150 meter. Banyak tiang lampu yang terdapat pada kedua sisi jalan tersebut adalah, nah ini kalian pahami kalimatnya, kemudian kita cari ya panjang jalan sebenarnya terlebih dahulu. Ingat, ini ada rumusnya. Untuk mencari panjang sebenarnya tinggal skala dikalikan jarak pada peta. Dengan catatan skalanya yang dipakai adalah angka belakangnya saja ya, yang 12.000. Nah, hasilnya adalah 360.000 cm sama dengan 3.600 meter. Nah, kenapa kita ubah ke meter? Karena jarak antar tiangnya adalah dalam meter. Nah, kemudian kita hitung banyak lampu sisi jalan 3.600 dibagi 150 tambah 1 sama dengan 24 tambah 1 sama dengan 25. Banyak lampu pada kedua sisi jalan 2 kali 25 sama dengan 50. Nah, NP kenapa ditambah 1? Karena ujung jalan atau titik 0 juga ada lampunya. Nah, untuk lebih jelasnya bisa lihat ilustrasi sebagai berikut. Nah, untuk nomor 14 mengapa ditambah 1? Ini Ustadz Umar sudah memberikan ilustrasi. Ada ilustrasinya, ada sebuah jalan panjangnya 100 meter ya, ini 100 meter. Jarak antar lampu adalah 20 meter. Maka banyak lampu yang dibutuhkan adalah titik-titik. Nah, ini kita gambar seperti ini. Lampunya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata 6 ya. Ini padahal jaraknya sudah pas 20, 20, 20, 20, 20, pas 100 meter. Nah, maka banyak lampu yang dibutuhkan adalah 100 dibagi 20 tambah 1. Nah, kenapa tambah 1? Di sini karena ada titik nolnya ini dikasih lampu. Jika tidak dikasih lampu, maka di sini akan berlubang ya. Nah, sehingga ujungnya ditambah 1. Ini kenapa
tambah 1 karena di titik nolnya dipasangi lampu. Ya, sudah paham ya? Ya. Nomor berikutnya yaitu nomor 19. Ini juga soal cerita. Ani memiliki pita sepanjang 1,8 dam sepanjang 2 meter diberikan kepada adiknya. Selebihnya dibuat bunga sebanyak-banyaknya. Setiap bunga membutuhkan pita sepanjang 75 cm. Sisa pita Ani ada di titik cm. Nah, ini kita ubah ke cm semua. Nah, karena jawabannya adalah dalam cm. Nah, sisanya adalah 1,86 dikurangi 2 meter. Kenapa dikurangi? Karena diberikan. Ya, sama dengan 1860 cm dikurangi 200 cm sama dengan 1660 cm. Nah, di sini untuk mencari banyak bunganya kita bagi ya, karena setiap bunga membutuhkan, berarti dibagi 75. Nah, hasilnya 22 sisa 10 cm. Nah, ini sebenarnya mudah, namun Ustadz tidak tahu apa yang membuat banyak salah ya. Nah, ini kalian harus ingat tanggal satuan ya, ini ya. Ini Ustadz sudah bantu, ada contoh jembatan keledai untuk mengingat-ingat kalau haus dimohon minum dengan cangkir mini. Namun kalian boleh menggunakan kalimat yang lain untuk mengingat tanggal satuan ini. Ya, berikutnya nomor 23. Ini juga soal cerita. Halaman rumah Bu Nuri berbentuk persegi. Keempat sudutnya dibuat taman berbentuk seperempat lingkaran dengan jari-jari 2,8 meter. Di tengah halaman dibuat taman berbentuk lingkaran dengan jari-jari 2,1 meter. Keliling seluruh taman Bu Nuri ada di titik. Nah, ini kalian pahami kalimatnya. Nah, untuk lebih jelasnya Ustadz pindah ke PowerPoint biar lebih jelas. Nah, setelah dipahami kalimatnya, maka dapat kita simpulkan gambarnya seperti ini ya, anak ya. Gambar ini adalah pemahaman dari soal cerita tadi yang panjang. Jadi, memang harus dipahami kalimatnya baru kita gambar. Nah, kita lihat gambarnya di sini. Keliling sama dengan keliling lingkaran luar tambah keliling lingkaran dalam tambah 8 kali R luar. Nah, ini yang keliling lingkaran luar adalah jumlahan dari lengkungan ini. 1, 2, 3, 4. Kemudian yang keliling lingkaran dalam adalah yang putih ini, yang dalam. Kemudian yang 8 kali ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Totalnya 8 kali R luar. Nah, kemudian kita masukkan angkanya. Ingat keliling adalah pi kali diameter. Nah, ini kalau luar berarti di luar, ini di dalam. Nah, ini hati-hati, ini masih jari-jari ya, 2,8 itu masih jari-jari, berarti diameter kita kalikan 2. Nah, kita hitung seperti ini. Nah, hasilnya adalah 53,2. Nah, nanti bisa dicermati di PowerPoint-nya. Ya, berikutnya nomor 24. Pak Narto memiliki kebun berbentuk persegi panjang. Panjang kebun 120 meter, lebar kebun 3/4 dari panjangnya. Di sekeliling kebun dipasang pagar kawat sepanjang 3 putaran. Jika pada salah satu sisi kebun disisakan 2 meter untuk pintu, panjang kawat minimal yang dibutuhkan untuk memagari kebun tersebut adalah, nah kita pahami kalimatnya. Nah, kita gambar seperti ini jadinya ya. Panjangnya 120 meter, lebarnya berarti 3/4 dikalikan 120 sama dengan 90 meter. Nah, di sini dikurangi 2 meter karena untuk pintu ya. Jadi dikurangi 2 meter sehingga bentuknya bukan kurva tertutup tapi terbuka seperti ini. Nah, berarti kita cari keliling sama dengan 2 kali panjang tambah lebar dikurangi 2. 2 ini adalah untuk pintunya. Nah, kita operasikan seperti ini. Nah, kelilingnya adalah 418. Di sini panjang kawat adalah 3 putaran. Berarti tinggal 3 dikalikan 418. Hasilnya adalah 1254. Ya, nomor berikutnya nomor 27 yaitu luas permukaan gabungan bangun ruang. Nah, ini sudah Pak Umar kasih garis bantu bahwa ini adalah bangun, balok, dan kubus di atasnya. Nah, luas permukaan sama dengan luas balok yang bawah ini tambah luas selimut kubus atasnya, karena sisi yang berimpit ya, ini ya, berimpit itu digeser ke atas, dipindahkan ke atas. Nah, sehingga menjadi tutup. Nah, ini. Nah, untuk angka-angkanya ini berarti tinggi sisi kubusnya, rusuk kubusnya adalah 44 dikurangi 28 sama dengan 16 cm. Nah, untuk memudahkan animasinya, ini Pak Umar berikan gambaran kenapa luas permukaan kok bisa seperti ini. Kita lihat. Nah, di sini untuk nomor 27, luas permukaan itu sama saja luas yang bawah, yaitu balok tambah luas selimut kubus atasnya. Nah, karena sisi yang berimpit, nah bagian balok, nah ini berimpit, Ustaz kasih warna biru.
bagian balok dipindahkan ke atasnya atau digeser ke atas menjadi tutup kubus ya, seperti ini. Nah, dia digeser ke atas sehingga tidak perlu kita hitung, kita seolah-olah menghitung kubus penuh ditambah selimutnya saja. Nah, itu kenapa menjadi rumus tadi. Jadi setelah paham kenapa luas permukaan sama dengan luas balok ditambah luas selimut kubus, tinggal kita masukkan persamaannya. Di sini 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi tambah 4 kali sisi karena hanya 4 ya tutupnya dan alasnya tidak kita hitung. Nah, setelah dihitung hasilnya adalah 6.848 cm persegi. Berikutnya nomor 29 yaitu tentang luas gabungan bangun datar ya. Yang penting kalian bisa mengidentifikasi bangun datar ini bangun apa tambah apa. Nah, kebetulan ini kita amati dengan mudah, yang atasnya adalah setengah lingkaran ditambah trapesium ya bawahnya ya. Ini Ustaz sarankan trapesium walaupun bisa dibagi 3, segitiga dan jajar ginjang, namun disarankan biar mudah menghitungnya adalah trapesium saja, trapesium sama kaki. Nah, luas sama dengan setengah lingkaran tambah luas trapesium. Tinggal kita masukkan angkanya, setengah kali B kali R tambah A tambah B kali T bagi 2. Ini ingat rumus-rumus bangun datar standarnya kelas 6 sudah hafal ya. Jadi sudah hafal, kalau tidak hafal maka ya tidak bisa mengerjakan. Nah, hati-hati ya di sini 7 cm ini masih diameter ya. R-nya berarti 7/2. Nanti yang harus kita hati-hati karena ketika dihitung R sama dengan 7 itu juga ada jawabannya, namun salah. Nah, kemudian kita masukkan, ternyata hasilnya adalah 71,75 cm persegi. Nah, berikutnya nomor 31. Nah, ini adalah simetri lipat ya. Ini soalnya mudah, namun karena mungkin kurang konsentrasi ya, ini masih banyak yang salah. Jadi ini simetri lipatnya hanya satu, yang garis tegak merah ini. Kenapa? Karena yang mendatar tidak bisa, kalau dilipat ini nanti ada yang bentuknya enggak saling menutupi. Yang melengkung ini kan melengkung ke dalam. Nah, ini malah ketika dilipat ke sini dia enggak pas. Harusnya ini bentuknya seperti ini ya. Sama-sama melengkung ke dalam. Nah, itu baru bisa. Tapi ini karena ini kebalikannya, ketika dilipat ke bawah maka tidak saling menutupi. Nah, berikutnya nomor 33 ini soal Hodge yang dianggap mungkin kalau analisisnya Ustaz Umar paling sulit, nomor 33. Nah, ini paling banyak salahnya juga. Nah, ini kalian pahami kalimatnya. Tabung A berisi air penuh ya. Sebagian air tersebut dituang ke balok B sampai tinggi air di tabung A menjadi 16 cm. Tinggi air balok B adalah, nah ini kita pahami pertamanya penuh, kemudian dituang tinggal 16, berarti yang dituang setinggi 32 cm. Asalnya 48 dikurangi 16, berarti setinggi 32 cm ini pindah ke balok ya, ke balok sini. Nah, pahami kalimatnya, berarti air yang dituang adalah volume air dalam tabung setinggi 48 kurangi 16 sama dengan 32 cm. V tuang B kali R kali T. Nah, V tuang sama dengan 22/7 kali 14 kali 32 ya. Nah, ini ada triknya, dibiarkan saja. Karena biasanya soal Hodge itu kita nggak perlu menghitung semuanya jawabannya, namun dibiarkan saja. Nah, tinggi air dalam balok berarti logikanya adalah V tuang dibagi luas alas balok. Asalnya dari mana? Nah, volume kan luas alas kali tinggi ya. Kita sudah hafal volume luas alas kali tinggi, maka untuk mencari tinggi sama saja volume dibagi luas alas. Nah, di sini kita balik ya. Ini kan 32 kali 28. Nah, kita balik biar mudah, sifat komutatif menjadi 28 kali 32. Nah, sehingga kita masukkan yang tadi volume tuang ini ditaruh di atas dibagi luas alasnya 28 kali 32. Nah, ini ternyata angkanya sudah mudah. 32 dicoret, ini 2 kali 14 kan 28 sudah dicoret sama yang bawah, sehingga tinggal 22 cm. Berikutnya nomor 38. Nah, ini soal tentang pernyataan yang sesuai, yaitu pernyataan yang sesuai ini ada triknya ya. Kita justru melihat dari pilihan ganda dicocokkan dengan keadaan di tabel. Caranya seperti itu. Kita cek dari yang A dulu. Jumlah panen terbanyak terjadi pada 2017. Nah, ini salah. Ya benar 2018. Nah, kita cek. Nah, ini jumlah panennya kita cari dulu masing-masing tahun ya. Nah, ketemu di sini ternyata yang benar adalah harusnya 2018 bukan 2017. Berarti option A salah. Kemudian untuk yang B rata-rata panen. Nah, ini karena ada menghitung triknya
dicek akhir. Maksudnya itu jangan kita kerjakan terlebih dahulu karena waktunya nanti terbuang sia-sia. Ya, kita kerjakan yang lain dulu. Selisih panen 2016 dan 2019 100 ton. Kita cek di yang sudah kita hitung. Ternyata apa? Ternyata benar. Nah, ini berarti jawabannya adalah C ya. Nah, cuman karena ini pembahasan, Ustadz Umar tunjukkan semuanya. Ya, D, terjadi penurunan hasil panen dari tahun ke tahun. Ini salah karena pernah naik ya 2018 ke 2019 ya, ini kan naik terus turun ya, jadi terjadi penurunan pada tahun 2018 ke 2019. Nah, untuk yang B ini kita cek rata-rata, ini sudah usah dihitung di sini, jawabannya juga salah, namun ini hanya sebagai pengetahuan, namun kalian triknya adalah untuk rata-rata ceknya terakhir ya, biar nanti tidak terbuang waktunya. Nah, terakhir untuk nomor soal yang dibahas adalah nomor 39 yang banyak salahnya. Nah, rata-rata nilai ulangan 25 siswa adalah 80, 3 siswa mengikuti ulangan susulan, sehingga rata-rata nilai ulangan menjadi 78,5. Rata-rata nilai ulangan susulan ketiga anak tersebut adalah, nah ini soal yang sering terulang sebenarnya, namun Ustaz tidak tahu apakah kalian sudah mempelajari atau belum. Harusnya secara teori kalau kalian belajar, contoh-contohnya dari Ustaz Umar sudah banyak ya. Nah, jumlah nilai 25 anak berarti 25 kali 80 2000. Jumlah nilai 28 anak 28 kali 78,5 sama dengan 2198. Nah, ini setelah 3 anak susulan. Jumlah nilai 3 anak berarti tinggal kita kurangkan ya. 2198 dikurangi 2000 sama dengan 198. Nah, rata-rata 3 anak berarti tinggal kita bagi. Nah, ini 158 kita bagi 3 sama dengan 66. Nah, demikian pembahasan untuk tryout Kabupaten 1. Harapannya nanti untuk yang lain kalian lihat PDF lampirannya Ustadz Umar, kalian pelajari semua biar nanti untuk tryout kedua bisa semakin meningkat ya. Ini saja yang bisa Ustadz Umar sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.